mungkin yang punya Ausbildung atau punya apa sih sertifikat sekolah kayak gitu, mereka bisa digaji 5-6 ribu sebulan. Itu Ausbildung itu sejenis kayak ijazah, sertifikat. Iya. Tentunya di bidang masak memasak gitu. Betul. Ya. Berapa itu dapatnya, Andri? Bisa 5.000-6.000 lah. So, tergantung 5.000 sampai 6.000 Swiss franc. Hai kawan-kawan semuanya, senang sekali Made Artayasa dari channel muncul dengan tema yang sebenarnya sangat tabu untuk dibicarakan di negara Switzerland. Tapi di beberapa negara Asia, terutama Asia Tenggara, bahkan di Indonesia, hal yang tabu yang sebentar lagi saya bicarakan dengan teman saya Andri Lesmana tidak tabu lagi. Banyak juga negara-negara seperti negara yang pernah saya kunjungi seperti Burma, Kamboja, negara Laos, Vietnam, bahkan Malaysia dan Singapura, tema yang akan saya bicarakan tidak begitu tabu. Tapi di Zurich, negara Switzerland dan beberapa negara di Eropa mungkin sangat tabu. Tapi demi konten akan saya bongkar ketabuan itu dengan teman saya. Dia adalah seorang juru masak di Zurich. Oke, waktu dipersilakan untuk perkenalan Mas Andri Lesmana. Halo, nama aku Andri. Kayaknya kamu udah lama banget ya di Zurich ya. Aku berapa ya? Nggak lama banget sih, nggak selama kamu lah ya. Aku menjelang 14 tahun. 14 tahun, aku sekitar 10 tahun. Ya, 10 tahun di sini. Berarti kamu di sini apa sih namanya, mulai dari nol apa sudah seperti sekarang gitu? Oh enggak dong, aku mulai dari sini ya tentunya dari nol banget sampai apa ya, karena kan nggak bisa dipungkiri kalau kita kerja di sini yang pertama itu yang jadi halangan adalah bahasa ya, dan koneksi juga ya. Koneksi. Udah gitu apalagi ya dari situ kita harus benar-benar dari nol. Jadi aku tuh dulu nggak langsung masak. Jadi awalnya dari tukang cuci piring, udah gitu suruh motong-motong sayuran sebagai helper, pembantu ya, pembantu pembantu tukang gitu masak atau asisten tukang masak. Bener. Kemudian kadang-kadang ngepel. Kalau ngepel itu buat semuanya, buat semua pekerja di restoran itu harus ya. Iya. Dan ya akhirnya jadi sekarang menuju udah ke masak. posisi tukang masak beneran ya. Jadi kamu tukang masak. Jadi prosesnya emang lama sih untuk. Tapi tukang masak itu memang benar-benar cita-cita atau memang sebuah pilihan yang no choice gitu bekerja atau semenjak kamu berada di Zurich, Switzerland? Dibilang cita-cita enggak sih ya. Bahkan dulu aku nggak sama sekali bisa masak, dan untuk masak itu ya maksudnya kayak tabu gitu ya untuk nyentuh kompor atau katel itu kayaknya. Kalau Indonesia kan kalau laki-laki tuh dibilang suka masak kan ya kayak gitu ya. Gitulah. Udah gitu ya mungkin dibilang nggak ada pilihan ya, bisa jadi, tapi bisa dibilang juga ya pilihan, maksudnya apa sih, kesempatan buat aku juga gitu, salah ya. Pokoknya maksudnya Mas Andri Lesmana ini dia itu selama tinggal di Zurich dia tidak pernah memilih-milih pekerjaan, yang penting menghasilkan uang dan halal, bisa dikerjakan, dan penting halal itu. Jadi kita bisa mandiri, bisa menghidupi diri kita sendiri, atau mungkin bisa membantu teman dan juga keluarga yang ada di Indonesia. Kita sekarang bongkar berapa sih sebenarnya penghasilan seorang tukang masak Indonesia yang berada di Zurich. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa penghasilan ataupun gaji atau UMR, apa sih UMR itu, upah minimum regional ya.
Switzerland itu rata-rata 3.800 sampai 4.000 Swiss franc. Iya. Jadi kalau dikurskan dengan kurs saat sekarang 16.000, 3.800 itu sekitar 60.800.000. Itu sebenarnya minimum gaji di Switzerland, rata-rata, ya. Nah, jadi kita mau bongkar. Jadi kalian juga mau kepingin tahu berapa sih sebenarnya gaji. Jadi kita sih sebenarnya tabu ya Membahas, iya. mengekspos berapa sih kamu dapat gaji. Kita aja sendiri di sini nggak pernah ngomong masalah gaji. Benar. Jadi demi kalian semua Nggak apa-apa lah ya. nggak apa-apa ya. Oke. Jadi waktu kamu pertama kali menjadi tukang masak, anggaplah bukan pembantunya tukang masak, Hmm. itu apakah ada jenjang-jenjang peningkatan Oh iya gaji dong. nggak ya? Jadi waktu aku pertama diangkat jadi chef gitu, tukang masak kayak gitu tuh, gaji pertamanya baru Rata-rata aja ya? ya tiga berapa, 38 ya, 3.800 3.800 gitu. Tapi itu awal-awalnya. full site ya, maksudnya itu dia kerja 100%, ya. itu 5 hari kerja. Iya, 5 hari, 5 hari kerja, Jadi 2 setiap hari kali libur. setiap kali datang tuh 8 jam ya. Benar. Nah, itu di Swiss itu rata-rata kerjanya 8 jam dan 5 kali dalam 5 seminggu kali ya. dalam seminggu. Ya. Itu 100% atau diperkirakan 40 jam per minggu Iya, atau 173 per bulan. jam per bulan Mhm. gitu. Semakin banyak jam yang kamu kumpulkan, banyak uang Semakin yang banyak kamu uang, iya. kumpulkan. Gitu di sini ya, di Switzerland. Terus kemudian Udah kamu dapatkan gitu promosi. berapa ya? 2 tahun mungkin. 2 tahun aku dapat lagi. Jadi enggak 2 tahun nih. Setiap tahunnya dinaikin gaji 100 Tapi sampai dilihat dulu prestasi apa memang otomatis gitu? ya dilihat prestasi sih. Dilihat Oh. prestasi dan ya ujung-ujungnya sampai titik sekarang gitu. Dan ada lagi perbedaan gaji antara yang udah pengalaman sama Yang senior ya. yang punya Ausbildung, dan yang baru masuk itu emang beda ya. Kayak mungkin yang punya Ausbildung atau punya apa sih, sertifikat sekolah kayak gitu, mereka bisa digaji 5 sampai 6 ribu sebulan. Itu Ausbildung itu sejenis kayak ijazah, sertifikat, Iya, tentunya di bidang, Di bidang- masak-memasak gitu betul. ya. Berapa tuh dapatnya, Ndri? bisa 5.000 6.000 lah. So, Tergantung 5.000 restorannya. sampai 6.000 Swiss franc. Jadi kalau dirupiahkan berapa ya dengan kurs 16.000. Tapi kalau Tapi tergantung si Restorannya. restoran sendiri ya. sementara Mas Andri ini, dia itu bekerja di sebuah Asia. restoran Asia internasional ya, yang tamunya Jadi itu datang. datangnya ya bule, dan si menunya itu maksudnya nggak otentik dari satu negara aja gitu. Jadi kita kumpulin dari semua negara makanan khas negara masing-masing, dan di situ ada gitu. Oke. Dan apa sih namanya? Jadi sekarang gaji kamu udah banyak dong, sudah. Ya lumayan sih, lumayan alhamdulillah. Udah bisa, maksudnya Berarti di atas 4.000 ya berarti ya. Ya, Di, 4.000. di atas 4.000 pokoknya. Jadi kita tidak membicarakan spesifik berapa sih dapatnya dia di atas 4.000, tapi itu kotor kan? Maksudnya kotor Ya. itu dipotong-potong dipotong lagi. Kan di gitu. sini ada buat uang pensiun, Buat AFAU namanya, itu buat kayak pensiun gitu. nanti. Jadi di Switzerland itu pekerjaan apapun yang kalian kerjakan nanti kalau sudah di atas 65 buat laki-laki itu akan mendapatkan pensiunan. Tidak seperti di Indonesia misalnya, kalau pegawai negeri baru mendapatkan pensiunan, tapi di Swiss ini. Switzerland baik tukang masak, tukang sapu, tukang kebun, seperti saya tukang pijat juga, nanti kalau umur 65 ke atas, kalau Kita- pensiun iya. kita mendapatkan uang gitu. pensiun. Dan ya itu uang kita juga, maksudnya dari Sebenarnya gaji uang kita ya. dari gaji Uang kita yang kita. dipotong gitu kan. Jadi ya bagus juga sih menurutku. Berarti gaji tukang masak rata-rata kalau yang baru-baru
terjun ke dunia masak memasak di sebuah restoran, tapi tergantung restorannya Iya, ya, gede tergantung besarnya restorannya. itu 3.800 Betul, ya. betul. 3.800 Swiss franc kalau dirupiahkan sekitar kalau nggak salah ya 60.800 juta. Besar loh itu. Iya, 60 bisa beli kapal pesawat terbang. bener. Nah, terus seandainya ada teman-teman kita di mana gitu yang lagi nonton, Mhm. sekarang kamu kan sudah enjoy, sudah bukan pemaksaan, maksud saya itu tukang masak bukan sebuah pemaksaan pekerjaan lagi ya. Mhm. Maksudnya kamu sudah benar-benar enjoy, Iya. sudah menjadi pekerjaan pokok, sudah bisa menghasilkan dan kamu benar-benar enjoy gitu Iya, ya dengan meskipun sebenarnya tadinya itu tidak benar-benar bermimpi untuk Nggak ada, menjadi. iya, nggak ada. Dulunya dia kepengen jadi dokter, kepengen jadi pilot, atau kepengen jadi apa lagi? Pramugara. Itu kan dulu cita-cita kita waktu SD gitu ya, polisi gitu. Bener. Tapi tukang masak, tukang pijat, Nggak ada sama kan? sekali Ya, nggak ada. Itu bener-bener. malah sebuah pekerjaan yang tabu ya Yes, dulu ya, yeah. buat laki-laki gitu. Tapi di Switzerland, kalau kalian memilih pekerjaan, ya nilainya nanti 0 ya. Betul. Maksudnya saran-saran untuk mereka, misalnya apa ya, spesial di masak-memasak gitu, apa yang perlu diperhatikan gitu. Dari aku sih Saran, kalau masak itu beneran harus dari hati. Soalnya itu apa ya? nanti dirasakan gitu ya sama konsumen ya, oh ini kayaknya Iya dong, itu ngaruh loh. Kalau kita lagi mumet nih, masakan kita bakalan hancur banget rasanya karena terlalu asin. kita banyak pikiran, kita nggak mikirin bener rasa atau aroma dan sebagainya. Itu Yang memang penting ada takaran apa sudah dalam hati, oh saya kepingin membuat contohnya pepaya salad apa. Saya lihat kalau misalnya ke Thailand tuh kan pepaya salad Thailand tuh terkenal, mereka nggak ada perasaan tuh, cuma nyampur tapi rasanya Nah itu enak dia, gitu. nah itu dia itu masak pakai hati Pakai namanya. hati ya, berarti bener. sudah. Tapi karena kalau untuk kebiasaan ya. kalau untuk di pekerjaan kadang-kadang kan resep itu emang harus sama, taste-nya harus sama, even beda orang yang bikin, makanya ditakar gitu. Tapi biasanya kadang-kadang beda tangan, beda rasa Beda juga rasa, sih bener-bener, gitu. bener. Cuman Bener tapi juga. kalau di tempat kerja ya harus ditakar karena kan banyak ya. Ada SOP-nya ya, Standard Operation Procedure, Betul, SOP betul. ya. Jadi setiap orang ya namanya juga pekerja banyak gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak disamakan, sebenarnya idenya dia bagus, tapi kalau ini setuju, ini Bisa nggak setuju, merubah rasa iya, dan betul. mungkin yang tamunya hari ini datang ke sini rasa begini, nantinya rasanya beda lagi, kan nggak lucu juga gitu. Makanya harus ada takaran gitu. Nah itulah teman-teman, sekedar informasi buat kalian semuanya. Kali ini Andri Lesmana ya. Kenalan Andri dulu Lesmana. kita. Soalnya saya manggilnya beda. Sekarang di sini dia Andri Lesmana juga. Kalian juga bisa nanti intip-intip YouTube-nya si Ada Mas Andri. channelku. Dia suka ngevlog kalau dia lagi traveling, juga pernak-pernik yang ada di Zurich, Switzerland juga, dan banyak lagi dengan teman-temannya dia ya. Nah, sebenarnya tempat ini benar-benar bagus. Di belakangnya sebenarnya Uetliberg, yaitu bukit yang dikenal dengan Top of Zurich gitu. Jadi kalian kalau ke Zurich jangan lupa ke Top of Zurich tentunya. Nah, jadi kesimpulannya, gaji seorang juru masak di Zurich, Switzerland ya, itu rata-rata 3.800 sampai 5.000-an, tergantung skill dan pengetahuan yang kalian punya, dan juga besar kecilnya restoran. Iya, betul. Tuh. So, akhirnya Ya apa ya? Makasih udah diundang di Arta Channel yang Ya. wah, subscribe-nya banyak banget nih. makasih. Buat subscribe-nya nanti nonton juga di channelku. Nanti ya. Nah, itulah sedikit informasi ataupun sekedar sharing. Jadi bukan kita merasa besar atau sombong ya dengan gaji kita di sini. Padahal itu sebenarnya
standar gaji gitu, masuk standar minimal gaji. Di sini emang udah standar Iya. segitu gitu ya. Jadi tapi meskipun kita sebenarnya sudah tahu oh gaji standarnya dia segitu, tapi kita sangat tabu untuk membicarakan sebenarnya. Jadi kalau kita baru pendatang ya, kalau saya baru datang dari Indonesia ke sini, terus kita sekolah bahasa Jerman. Nah, di dalam sekolah itu sudah diajarkan hal-hal yang tabu dibicarakan di Zurich ataupun Switzerland, adalah salah satunya membicarakan masalah gaji. Tuh. Oke, demikian bincang-bincang hari ini bersama Andri Lesmana, tentunya di dekat Utriberg, top of Zurich. Ketemu lagi dengan video-video saya lainnya. Jangan lupa lihat videonya Mas Andri ya. Sukses buat Arta. Bye bye.